Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini sebelum kita memulai pekerjaan, membuka toko, pergi ke kantor, menjalankan usaha, bertemu pelanggan, atau menyelesaikan berbagai tanggung jawab, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang menjalankan usaha dan sedang berharap agar dagangannya lebih ramai. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Ada juga yang sedang berusaha mempertahankan usaha yang hampir berhenti karena banyak kebutuhan dan pengeluaran. Apapun keadaan kita pagi ini, jangan memulai hari hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita libatkan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kita. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Sahabat terkasih, ayat ini bukan berarti ketika kita menyerahkan usaha kepada Tuhan, semua akan langsung menjadi mudah. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa rencana yang kita kerjakan perlu kita letakkan di tangan Tuhan. Kita bekerja, tetapi Tuhan yang memberi kemampuan. Kita merencanakan, tetapi Tuhan yang membuka jalan. Kita berusaha mencari pelanggan, tetapi Tuhan yang dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Karena itu, pagi ini, jangan hanya berkata, "Tuhan, berikan aku keuntungan." Mari kita juga berkata, "Tuhan, pimpinlah aku, supaya aku menjalankan pekerjaanku dengan benar." Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap pagi membuka warung di depan rumahnya. Warung itu bukan usaha besar, tidak banyak barang mahal, hanya kebutuhan sehari-hari yang sederhana. Tetapi warung itu menjadi salah satu sumber penghasilan keluarganya. Suatu ketika, beberapa hari berturut-turut, pembeliannya sangat sedikit. Ia mulai gelisah. Tagihan tetap harus dibayar. Kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Anak-anak tetap membutuhkan biaya sekolah. Pagi itu, sebelum membuka warung, ia duduk sebentar dan berdoa. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana hari ini akan berjalan. Aku hanya punya usaha kecil ini. Tetapi aku percaya Engkau melihat kebutuhanku. Berikan aku hikmat untuk mengelolanya. Kalau ada jalan yang harus aku tempuh, tunjukkan. Kalau ada yang harus aku perbaiki, beri aku keberanian untuk memperbaikinya." Hari itu ternyata tidak langsung menjadi hari yang luar biasa. Warungnya memang tidak tiba-tiba penuh. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang pelanggan lama datang kembali. Kemudian ada pelanggan baru. Lalu salah satu pelanggan menyarankan barang yang ternyata banyak dicari orang di sekitar tempat itu. Perlahan-lahan, ia mulai memperbaiki cara mengelola usahanya. Ia belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ia mengurangi pembelian barang yang kurang laku. Ia lebih ramah kepada pelanggan. Dan yang paling penting, ia belajar untuk tidak lagi menjalankan usahanya hanya dengan rasa takut. Ia tetap bekerja keras, tetapi sekarang ia bekerja sambil percaya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, dari kisah sederhana itu kita belajar. Berkat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk keuntungan besar secara tiba-tiba. Kadang berkat Tuhan hadir melalui hikmat, kesempatan, pelanggan yang tepat, ide yang baru, kemampuan untuk bertahan, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, kalau pagi ini usaha kita belum seperti yang kita harapkan, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita sesuatu. Mungkin ada cara kerja yang perlu diperbaiki. Mungkin ada keputusan yang harus kita serahkan kepadanya.
Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sebuah jalan yang belum kita lihat. Usaha yang diberkati bukan berarti tanpa masalah. Sahabat terkasih, kita sering berpikir bahwa usaha yang diberkati Tuhan adalah usaha yang selalu ramai, selalu untung, dan tidak pernah mengalami masalah. Padahal tidak selalu demikian. Orang yang berjalan bersama Tuhan tetap bisa mengalami hari sepi, tetap bisa mengalami kerugian, tetap bisa menghadapi pelanggan yang sulit, tetap bisa mengalami masa ketika penghasilan tidak cukup. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Tuhan memberikan hikmat ketika kita harus mengambil keputusan. Tuhan memberikan ketekunan ketika kita ingin menyerah. Tuhan menjaga hati kita supaya tidak mengambil jalan yang salah hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Dan Tuhan mengajar kita untuk tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang. Karena itu, jangan hanya meminta Tuhan memberkati hasil pekerjaan kita. Mintalah Tuhan memberkati prosesnya juga. Biarlah usaha kita dijalankan dengan kejujuran. Biarlah pekerjaan kita dilakukan dengan tanggung jawab. Biarlah keuntungan yang kita terima menjadi berkat bagi keluarga. Dan biarlah apa yang kita kerjakan menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa sumber utama berkat bukan semata-mata kemampuan manusia. Karena itu, pagi ini, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan menaruh seluruh harapan kita pada usaha kita sendiri. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita membuka usaha, mari berdoa sebelum membuka pintu. Kalau kita pergi bekerja, mari berdoa sebelum memulai pekerjaan. Kalau kita sedang mencari pekerjaan, mari tetap berdoa sambil terus berusaha. Kalau usaha kita sedang sulit, jangan berhenti meminta hikmat Tuhan. Dan kalau hari ini kita mengalami keberhasilan, jangan lupa mengucap syukur. Karena kita tidak pernah tahu melalui jalan mana Tuhan akan mengirimkan pertolongan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Engkau mengetahui pekerjaan kami. Engkau mengetahui usaha kami. Engkau mengetahui kebutuhan keluarga kami. Bahkan Engkau mengetahui kekhawatiran yang belum sanggup kami ceritakan kepada siapapun. Bapa, kami menyerahkan usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi kami yang sedang menjalankan usaha, berikan hikmat untuk mengelolanya. Berikan kami pelanggan yang tepat. Bukakan kesempatan yang baik. Berikan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar. Jauhkan kami dari penipuan, kesalahan, dan keputusan yang merugikan. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk terus berusaha dan jangan biarkan kami kehilangan pengharapan. Bagi kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Bapa, berikan kami jalan keluar. Ajarkan kami untuk mengatur apa yang ada di tangan kami dengan bijaksana. Dan ketika Engkau memberikan berkat, ajarkan kami untuk mengelolanya dengan tanggung jawab. Bapa, kami tidak hanya meminta keuntungan, kami meminta penyertaan-Mu. Kami tidak hanya meminta usaha kami berkembang, kami meminta supaya apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Jagalah hati kami supaya tetap jujur. Jauhkan kami dari keserakahan, jauhkan kami dari keputusan yang hanya didorong oleh ketakutan.
pimpin setiap langkah kami hari ini. Kami percaya ketika kami menyerahkan pekerjaan kami kepadamu, Engkau sanggup membuka jalan yang tidak pernah kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, jangan berjalan sendirian. Serahkan usaha, pekerjaan, rencana, dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.